Shalom kekasih Kristus, salam waktunya mengalami terobosan. Hari yang berbahagia ini saya berharap para pendengar dengan melekat dalam Tuhan dapat mengalami terobosan hidup. Untuk mengalaminya, hendaknya kita jalani hidup ini sebijak mungkin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih waktu yang indah yang Kau berikan pada hari ini, di mana kami diberikan kesempatan dan waktu yang ada. Biarlah kami gunakan sebaik mungkin untuk kami mendengarkan kebenaran firman-Mu lewat renungan ini. Tuhan, urapi hamba-Mu dan berbicara melalui hamba-Mu agar firman yang disampaikan sungguh memberikan satu jalan keluar, bahkan pencerahan di dalam iman percaya kami kepada Engkau Tuhan. Sehingga apa yang kami kerjakan, apa yang kami jalani dalam kehidupan ini, kami dapat menjalani dengan sebaik mungkin sesuai dengan apa yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema sebab terjadinya kemiskinan. Firman Tuhan terdapat dalam kitab Amsal 20 ayat 13. Demikian firman-Nya, janganlah menyukai tidur supaya engkau tidak jatuh miskin. Bukalah matamu dan engkau akan makan sampai kenyang. Kekasih Kristus, kita tahu dengan kekayaan yang ada pada kita dapat mempercepat pekerjaan Tuhan di muka bumi. Tetapi kekayaan juga apabila tidak hati-hati mempunyai potensi buruk untuk menjatuhkan diri sendiri dan orang lain. Bahkan dengan kekayaan yang dimiliki dapat menyangkal Tuhan. Kalau demikian lebih baik menjadi orang miskin. Tetapi orang miskin pun memiliki kecenderungan mengutuki Tuhan karena tidak mampu mencukupi kebutuhan hidupnya. Bila kita melihat semua ini sesungguhnya dalam semua keadaan, Tuhan menguji kemurnian saat menerima sesuatu untuk memasuki proses selanjutnya. Tuhan mengizinkan kemiskinan datang kepada umat-Nya untuk melihat reaksi mereka dalam kondisi tidak mempunyai kekayaan yang seringkali menjadi andalan hidupnya. Kemiskinan yang datang bisa terjadi karena rencana Tuhan, dan jika hal ini terjadi, maka yang bisa dilakukan umat-Nya hanyalah mengucap syukur terhadap apapun yang terjadi dan tetap tekun menjalani apa yang harus mereka jalani. Namun ada beberapa tindakan umat Tuhan yang bisa langsung mendatangkan kemiskinan kepada mereka. Tindakan ini tidak berasal dari Tuhan, tetapi datang dari diri mereka sendiri. Sesungguhnya sebab terjadinya kemiskinan karena akibat kesalahan seperti ini seharusnya dapat dihindari. Oleh karena itu umat Tuhan harus memeriksa dirinya ketika kemiskinan datang menimpanya. Kita harus dapat melihat apakah kita telah melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan terjadinya kemiskinan dalam hidup yang kita jalani. Jika ya melakukan tindakan yang salah, maka kita harus segera mengubah tindakan tersebut. Tetapi jika kita telah melakukan hal-hal yang benar, lalu kemiskinan tetap datang dalam kehidupan kita, berarti kemiskinan ini mungkin diizinkan Tuhan untuk menguji kita. Jadi kita harus bersyukur dan melalui apa yang harus dijalani dengan tetap bersukacita. Kekasih, kita harus memperhatikan dalam kita menjalani kehidupan karena ada beberapa tindakan yang dapat menyebabkan terjadinya kemiskinan dalam hidup kita sebagai umat Tuhan. Mari sedapat mungkin kita hendaknya menghindari perbuatan seperti ini. Hal yang dapat menyebabkan terjadinya kemiskinan adalah sikap malas. Dalam Amsal 6 ayat 9-11 mengatakan, hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang bersenjata. Dalam Amsal 10 ayat 4 mengatakan, tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Kekasih Kristus, penyebab utama kemiskinan adalah kemalasan. Dengan kemalasan yang dimiliki biasanya memiliki kecenderungan banyak tidur. Dalam Amsal 23 ayat 21 mengatakan, dan kantuk membuat orang berpakaian compang-camping. Tidur yang berkelebihan dapat menyebabkan seorang kehilangan banyak waktu produktif yang sebenarnya bisa digunakan untuk menghasilkan kekayaan. Oleh karena itu, terlalu banyak tidur akan menyebabkan orang menjadi miskin. Kemalasan dan banyak tidur akan menyebabkan seseorang tidak melakukan apa-apa, sehingga wajar jika mereka juga tidak mendapatkan apa-apa.
Ayat-ayat firman Tuhan dalam kitab Amsal ini menjelaskan bahwa kemiskinan yang akan menimpa orang yang malas seperti seorang penyerbu yang tidak akan pernah menyisakan sedikit pun yang ada pada kita, sehingga menjadikan kita berpakaian compang-camping. Penting untuk diingat, yaitu kemalasan dan banyak tidur merupakan sebab terjadinya kemiskinan. Kekasih Kristus, datangnya kemiskinan atau sebab terjadinya kemiskinan dalam kehidupan kita itu banyak faktor. Tuhan dalam memproses dan menegur kehidupan kita dengan banyak cara. Ada kalanya Tuhan ingin berbicara kepada seseorang baik melalui orang lain maupun melalui keadaan yang terjadi dalam kehidupannya. Tetapi seringkali umatnya menjadi tidak sadar dan tidak mau memperhatikan suara Tuhan. Oleh karena itu, Tuhan mengizinkan kemiskinan datang untuk menyadarkan umatnya terhadap kebebalan yang telah dilakukannya. Jadi, umat Tuhan seharusnya menjaga hati supaya terbuka pada didikan, sehingga kemiskinan tidak datang dalam kehidupannya. Dalam Amsal 13 ayat 18 mengatakan, kemiskinan dan cemooh menimpa orang yang mengabaikan didikan, tetapi siapa mengindahkan teguran, ia dihormati. Kekasih Kristus, sebab terjadinya kemiskinan dapat juga disebabkan karena tidak berhati-hati, tergesa-gesa atau ceroboh dalam menjalani kehidupan. Orang yang tidak hati-hati, tergesa-gesa atau ceroboh biasanya tidak akan sempat melihat hal secara utuh, melainkan hanya sekilas saja kemudian mengambil keputusan, sehingga seringkali berbuat kesalahan yang semestinya dapat dihindari. Tindakan tergesa-gesa mungkin pada awalnya memiliki tujuan untuk menghemat waktu, tetapi yang terjadi sebaliknya, yaitu menghambur-hamburkan waktu sehingga dapat menyebabkan terjadinya kemiskinan. Dalam Amsal 21 ayat 5 mengatakan, rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan, tetapi setiap orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan. Mari kita jalani hidup ini dengan sebaik mungkin sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, agar tidak terjadi kemalangan menimpa hidup kita. Kekasih Kristus, mari kita alami terobosan hidup. Untuk mengalaminya, mulailah dengan mengenal prinsip-prinsip kerajaan Allah serta menjadi warga kerajaan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kesempatan yang indah pada hari ini, karena kami diajar untuk melihat apa yang menyebabkan terjadinya satu kemalangan atau kemiskinan dalam kehidupan kami, Tuhan. Kami bersyukur, Tuhan, dalam kebenaran firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kami agar kami tidak menjadi orang yang malas, yang suka tidur, bahkan tidak mengindahkan teguran atau nasihat orang lain, sehingga terjadi kemiskinan dalam kehidupan kami. Demikian juga firman-Mu mengajarkan kepada kami agar hidup kami tidak menjadi pribadi yang senantiasa tergesa-gesa dalam melakukan sesuatu. Memang tujuannya adalah baik agar menghemat waktu, tetapi ketika terjadi kesalahan, Tuhan, bukannya terjadi satu penghematan waktu, melainkan menghambur-hamburkan waktu sehingga menjadi atau menyebabkan hal-hal yang sebaliknya, bukannya keuntungan melainkan kerugian terjadi dalam kehidupan kami. Tuhan, pimpin dan arahkan kehidupan kami supaya kami bertindak dengan benar dan dengan bijak, sehingga semua yang terjadi sungguh dapat memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengendahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share, dan subscribe.